Baru turun, Nak. Iya. Nah, ini kita sampai di tanjakan Onyak ya. Karena puncaknya ke situ. Oke, let's go.
Nah, oke, ini kita sudah sampai di pos 2. Namanya itu Pinus Karapyak ya. Di sini vegetasinya itu hutan pohon-pohon pinus gitu. Sejuk banget di sini. Sekarang di jam 1. Tadi waktu pas di parkiran itu saya mulai jalan dari jam 12.15 ya, 12 lebih. Jadi dari parkiran sampai ke pos 2 itu sekitar 40 menitan. Nah, dulu itu waktu pas 2 tahun yang lalu saya juga pernah ke sini, ke Bukit Sanghyang Dora. Tapi itu 2 tahun yang lalu ya. Waktu pas masih belum terlalu rame juga. Kalau sekarang itu lumayan rame ini posisinya, tapi itu juga orang-orang yang tektok. Kalau orang ngecamp itu datangnya sekitar sorean jam 4, jam 5-an biasanya itu. Jadi untuk hari ini yang naik untuk ngecamp itu baru saya sendiri. Kayaknya mau istirahat dulu di sini beberapa menit, mau minum dulu, nanti lanjut lagi ke pos 3 itu sekitar 17 menitan ya. Itu juga kalau jalan santai sih. Tapi kalau misalkan agak cepet itu sekitar 10 menitan itu nyampe di pos 3. Di sini enak, adem banget. Soalnya pohon pinusnya lumayan rimbun juga. Oke, let's take a break. Ini istirahatnya udah cukup, napasnya udah normal lagi, kayaknya mau lanjut ke pos 3. Let's go. Turun Kak. Oke, siap. Wow, ini setelah kita jalan sekitar berapa? 5 menit kali ya dari pos 2.
ini ada tanjakan, tapi aku lupa kalau misalkan di sini ada tanjakan yang lumayan tinggi ya masuknya ini. Ya mungkin karena udah lama, 2 tahun yang lalu, jadi lupa. Tanjakannya malah itu dikasih tambang juga. Ini lupa banget serius, waktu 2 tahun yang lalu ada tanjakan yang kayak gini. Oh, waktu itu mah lewatnya ke sini, ke kiri. Ini lurus aja. Kemungkinan sih kalau yang ke kiri kan dia agak belok kan ke sini. Nah, ini yang nanjak itu semacam shortcut, tapi nanjaknya lumayan terjal. Jadi kalau dari sini ke kiri itu dia melipir ke situ, muter. Nah, kalau yang ini langsung shortcut, cuma nanjaknya lumayan. Jadi bebas mau lewat mana. Kiri yang agak landai tapi dia melipir. Ini yang langsung lurus aja tapi nanjaknya terjal. Oke, lanjut, let's go. Oh, ini namanya tanjakan Kelok Randy. Mungkin ini yang bikin tanjakan ini Randy kali ya namanya. Nah, ini tampangnya juga ada. Oh iya, benar. Kemungkinan tanjakan ini baru. Oh my god. Kalau nggak salah di Plenggokan itu tuh ada ruang terbukanya ya. Jadi bisa melihat view Cermai langsung. Aku mau nyoba lihat ke situ dulu. Tuh ya, bener di sini. Ada view terbukanya. Lanjut jalan lagi. Tadi habis
habis terbang. Nah ini udah kelihatan untuk pos 3 nya. Tadi kan estimasinya 17 menit ya, kayaknya sih nggak nyampe 17 sih, sekitar 10 menit dari pos 2 sampai ke pos 3. Namanya itu Bukit Panangisan. Nah di pos 3 ini juga ada view yang terbuka, tapi view-nya kalau di sini itu menghadap ke kota. Tuh, di sini pemukiman warganya. Kalau yang tadi itu di sana kan view-nya Gunung Cermai ya. Kalau di sini view-nya kota. Halo Kak. Halo. Dari mana? Dari Cirebon. Cirebon. Oh iya, mau turun? Ya, hati-hati. Nah, di situ juga ada view. Nggak tahu apa. Waktu kemarin sih di sini tuh belum ada jalur kayak gini ya. Masih tertutup. Coba kita lihat ini di sini seperti apa. Wow. Adem. Wow. Ini adem banget di sini. Tadi kalau terbang di sini juga bagus ya kayaknya. Cuma tadi udah keburu terbang di sana, jadi ya sudah. Nah di sini tuh pos 3 ke pos 4 itu nggak jauh. Nih ikutin jalan ini tut, sampailah di pos 4. Kalau hitungan menitnya kayaknya sekitar berapa ya? Nggak nyampe 5 menit juga sih. Ya mungkin 4 menitan dari sini ke pos 4, soalnya itu trekkingnya ini landai. Nah dari pos 4 yang di situ ke situ itu puncaknya. Deket juga, nggak terlalu jauh, cuma agak sedikit nanjak. Oke, ini kayaknya mau langsung aja lanjut jalan ke pos 4. Let's go. Dulu mah ini kanan kirinya itu masih tinggi-tinggi ya untuk rumput-rumputannya, jadi kayak membentuk terowongan gitu. Sekarang sudah bersih, jadi sudah terang. Waktu itu sih sampai takut lewat situ, takutnya ada ular yang lagi menggelantung di atas gitu kan. Soalnya bentuknya itu sampai menyerupai terowongan. Kalau ini sudah nyaman banget ya kondisinya. Jalannya juga udah lebar, sudah terang. Oke, jadi sekarang lagi menuju ke pos 4. Di pos 4 juga ada warung, tapi warungnya itu hanya buka di weekend saja. Ini kebetulan di weekday, hari Rabu, jadi pastinya warungnya itu nggak bakalan buka. Cuma di pos 4 juga nanti ada musola, tapi untuk air atau toiletnya itu dikunci. Kalau misalkan pemilik warungnya nggak ada di situ, jadi kalau misalnya itu bisa ngambil air di pos 4. Satu jerigennya itu 20 atau 15.000 ya, ya sekitar segitu. Oke, let's go.
karena lagi musim kemarau ya, jadi cuacanya itu panas banget. Ditambah lagi kan di sini itu masih belum termasuk yang wilayah dingin ya, jadi masih dekat banget sama perkotaan. Jadi itu udaranya masih terasa hangat atau panas kalau sekarang ini lagi musim kemarau. Jadi bajuku sampai basah semua. Nah itu udah kelihatan untuk pos 4-nya. Bener kan? Nggak nyampe 5 menit udah sampai di pos 4. Namanya Lebak Lutung. Tuh, untuk musolanya di sebelah situ. Tapi untuk ambil air wudhunya itu, nah di situ. Itu toiletnya dibuka kalau misalkan warung ini juga buka. Bukanya itu hanya di weekend. Satu dirijennya 15.000. Ini mau lanjut atau berhenti dulu ya? Nah untuk puncaknya itu udah deket, kayaknya lanjut aja deh. Nanti sebelum bikin tenda kayaknya mau duduk dulu sambil lihat-lihat posisi yang enak buat bikin tenda di sebelah mana. Nah oke, ini kita sudah sampai di puncak Bukit Sanghyang Dora. Ini barang-barangnya aku taruh di sini dulu, mau lihat ke atas. Wah di sini sepi banget ya, ini nggak ada satu orang pun. Tadi yang pada tektok itu sudah pada turun. Dan sekarang tinggal sendirian di sini. Ini waktu dulu sih belum ada ya pagar-pagar baja ini tuh belum ada. Sekarang udah ada pagar bajanya buat pembatas. Soalnya di bawah itu langsung jurang. Lumayan dalam juga jurangnya. Nah, dulu banget itu saya pernah nonton channel YouTube-nya seseorang gitu. Ternyata di sana itu ada makam ternyata, guys. Nah, jalurnya itu lewat sini, melipir ke pinggiran. Nah itu yang pohon ini nih. Di situ ada makamnya. Cuma kurang jelas juga itu makamnya siapa. Nah ini berhubung karena masih panas, jadi saya nggak bakalan bikin tenda langsung sekarang. Soalnya di sini lumayan terbuka banget ya. Jadi panasnya itu berasa nanti. Jadi nunggu agak sorean dikit. Nanti bikin tendanya di daerah situ yang di bawah. Kalau di sini di atas nggak mungkin banget kayaknya bakalan kejemur ini nanti besoknya. Jadi nanti mau agak turun dikit lagi aja. Wow, ini asik banget.
di atas ini sendirian. Mantap. Coba kalau misalkan di atas ini ada pohon gitu satu, biar bisa berteduh di atas ya. Soalnya pohon-pohonnya itu cuma ada di bagian bawahnya aja. Oke, coba kita turun satu tingkat lagi. Nah, di sini ada tulisan Sanghyang Dora. Kelihatan nggak? Nah, untuk best view di sini di Sanghyang Dora itu ininya nih. Jadi bukit-bukit kecilnya ini menyusun gitu. Kayak miniaturnya Raja Ampat. Nanti kayaknya mau ngambil footage dari atas. Nanti mau ke situ. Kayaknya lebih cakep lagi. Nah, oke. Ini cuacanya udah mulai teduh ya. Kayaknya mau bikin tenda dulu. Di sini lumayan nih untuk tanahnya rata. Ada sedikit rumput juga. Hanya mau bikin tenda di sini. Oke. Nah, ini sudah beres setup tendanya. Di dalam juga udah diberes-beresin. Ini kayaknya mau bikin kopi dulu sambil menikmatin sunset. Oke, tinggal tunggu airnya mendidih.
Nah guys, aku mau sedikit cerita nih ya. Sebenarnya sih hari ini itu nggak ada rencana buat ke sini, ke Sanghyang Dora. Rencananya itu tadinya mau ke Gunung Gede Pangrango. Nggak sendirian, bertiga, ada barengan juga. Ternyata waktu pas, kan rencananya itu mau berangkat kemarin di tanggal 29. Sekitar jam berapa ya, jam 4 lah, jam 4 sore itu rencananya mau berangkat. Biar nyampe sana base campnya juga nggak terlalu malam. Kalau misalkan berangkat dari sini itu jam 4 sore, nyampenya itu ya 5 jam lah, 5 jam setengah gitu kan dari Indramayu. Nah, sebelum mau berangkat itu sekitar jam 3-an, saya dapat kabar kalau misalkan barengan saya itu ternyata tensinya itu tinggi waktu pas bikin surat sehat. Jadi ya kayak gitu, nggak jadi naik ke Gunung Gedenya. Berhubung kemarin lusanya itu udah belanja logistik ya untuk naik ke Gede itu, sayang banget kan kalau misalkan nggak dipakai. Jadi keesokan harinya itu, hari ini kepikiran buat ke sini Sanghyang Dora. Mau sekalian terbang juga kan, padahal kan waktu pas 2 tahun yang lalu udah pernah kesini. Cuma waktu itu kan belum ada drone. Pengen banget terbang di situ, yang bukit-bukit itu. Ya udah, akhirnya sekarang kesini lagi sambil terbang. Nah, kayak gitu cerita dibalik kenapa saya bisa ke Sanghyang Dora lagi, padahal kan dulu udah pernah. Ya oke lah, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Lagian juga kan semua orang nggak ada yang mau juga kan ada trouble di rencananya itu. Ya kita mau gimana lagi. Ya mungkin belum waktunya juga buat ke Gunung Gede. Jadi dikasih trouble kayak gini. Oke, ini airnya udah matang, udah mendidih. Oh. Oh ya, satu lagi. Ternyata saya lupa bawa sendok. Entah gimana ntar malam makannya itu. Ngopi guys.
Ini sekarang jam 8 kurang ya. Tadi kasihkan ngobrol dari pas sebelum gelap, jam berapa, jam 5-an sih, sama orang yang TikTok dari Cirebon. Ada orang Indramayu juga. Terus tadi terakhir itu pas maghrib ngobrol juga sama yang TikTokan dari Cirebon. Oke, untuk view di Bukit Sangyang Dora kayak gini. Keren ya, ini cuacanya lagi terang, jadi untuk city light-nya kelihatan banget. Nah, kalau untuk view di belakangnya itu bukit-bukitan ke Cermai, nggak terlalu banyak untuk city light-nya juga. Kalau di sebelahnya itu, nah ini city light-nya bagus banget. Posisinya juga lagi terang bulan ya. Bulannya mana? Nah itu bulannya.